Pertama ya ketemu, gak ketemu berdua, maksudnya berdua. Biasanya ketemunya sendiri lebih sering Mas Gondrong, Mas Oka. Kalau Mas Oki mungkin kalau pulang anu ya mesti lebih suka nonton di rumah ya. Iya, Kenapa sih? kalau di sini emang ini kalau di Malang ya, terutama kalau di Malang emang ya wis sukanya istirahat gitu aja. Karena kalau di Surabaya kan banyak entah itu Iya. kegiatan, entah itu kuliah dan sebagainya. Di balik ke rumah itu buat istirahat. Ya, kontradiktif ya sama adik Oka ya. Kalau adik Oka ini orang merdeka banget. Kita. Fakta bahwa kembar nggak selalu kembar. Ini bukti kakak Oki dan adik Oka. Kenapa sih bisa beda gitu? Kenapa Mas? Jawab dengan versi masing-masing aja lah. Ya, enggak Mas. Aku mari jawab, jawab dulu. Ya, memang pada dasarnya diciptakan berbeda-beda ya. Bagi saya gitu. Jadi tidak ada yang sama-sama persis sepersis. Duplikat pun tetap ada perbedaan. Replika itu tetap ada perbedaannya, enggak selalu sama gitu. Terus Ya kalau dari sendiri gitu kan, aku melihatnya mungkin dulu segala sesuatunya hampir semua kembaran gitu kan, hampir semua kembaran, baju kembaran dan sebagainya. Terus semakin kesini gitu kan, semakin gede, semakin gede lah, kita punya ini masing-masing, pikiran masing-masing, prinsip masing-masing seperti itu. Jadi untuk mengatur diri sendiri juga pakai prinsip masing-masing seperti itu. Kalau bahasanya anak sekarang menemukan versi terbaik dari diri sendiri. temukan versi terbaik dari diri sendiri. Gitu ya. Bantuin ngambil itu. Saya kasih isyarat. Nyambung. Kan nyambung. Ya, gak apa-apa. Sesuatu yang Mas Oki jangan kesana ya. Ya. Jangan terlalu keluar dari itu. Ya punya versinya masing-masing ya. Artinya kalian sudah benar-benar ada di titik bahwa aku adalah aku. Kembar itu ya kemudian kembar itu terjadi karena ya memang sudah garisnya saya harus kembar. Tapi aku adalah aku. Apa begitu? Apa ada alasan yang lain? Iya. Aku adalah aku itu mungkin bahasa yang lebih tepat ya. Karena apa? Meskipun kita dilahirkan dari rahim yang sama gitu kan, kita tetap punya satu garis takdir yang berbeda dan karakter yang berbeda. Ya aku, ya Mas Oki gitu. Mas Oki dengan segala kerapiannya mungkin ya, dengan saya dengan segala kegembelannya gitu, ya tetap saja berbeda gitu. Kita punya ruang pikiran yang berbeda dalam menyikapi hidup tentu. Mas Oki? Ya yang menggambarkan kita berdua gitu kan, istilah kita berdua mungkin kata-kata serupa tapi tak sama gitu. Mungkin serupa gitu kan, orang kembar dan sebagainya gitu kan. Dulu dari kecil itu serba pakaiannya sama dan sebagainya, tapi ketika dewasa kan sudah memiliki jalan masing-masing, dalam artian bagaimana menyikapi hidup masing-masing gitu kan. Artinya sudah memiliki pemikiran yang tak sama tadi gitu kan, tak sama gitu kan. Mungkin tetap serupa gitu kan, anak kembar gitu kan, serupa frame-nya. Mas Oki dan Mas Okai adalah anak kembar, tapi kan dengan gaya yang berbeda, dengan gaya masing-masing gitu kan, dengan gaya yang tak sama. Dalam menyikapi persoalan beda juga pasti ya cara menyelesaikannya. Pernah nggak bentrok? Bentrok itu hal yang prinsip apa itu mungkin? Kalau boleh tahu. Karena sesuatu hal kemudian mengondisikan kalian jadi berbeda pendapat yang sampai
Mungkin keras dalam arti bukan keras fisik, keras untuk mengemukakan gagasannya, argumennya bahwa ini begini, ini begitu. Kalau dulu SMA terus itu masih sama gitu kan, maksudnya dalam artian sering berbeda pendapat gitu kan. Ketika di kelas pun misalkan membahas sebuah kelas meeting dan lain sebagainya gitu kan ya, itu sering berbeda pendapat. Kata Oka seperti ini, sedangkan kataku seperti ini gitu kan. Berbeda juga dengan teman-teman yang lain gitu kan. Cuman untuk ketika kita udah berkuliah jarang gitu kan membahas sesuatu yang benar-benar sampai berdebat gitu kan, sampai kontradiktif gitu kan. Tapi ada satu titik ketika memang ada yang perbedaan, diam gitu, lebih baik diam gitu kan. Ketika memang udah nggak bisa dipaksakan, misalkan saya berpendapat A tapi Okanya berpendapat B gitu kan, itu kan kontra banget gitu kan. Nah ketika memang nggak nemu ya mending diem gitu kan. Nanti kan kalau nggak diem ya bisa keras gitu, mencegah agar tidak timbul konflik fisik gitu ya mungkin ya, atau verbal. Mas Oka, ya pada akhirnya memang pengalaman batini atau pengalaman spirit menjalani hidup yang membentuk pikirannya berbeda gitu kan. Tentu itu kan bentukan lingkungan juga berbeda kan, meskipun katakanlah satu tempat ruang kuliah, satu kampus, tapi kita ada dalam suatu proses yang berbeda. Suki di satu organisasi A dan saya di organisasi B, dan jalan pikiran itu juga berbeda, sehingga kalau untuk menemukan satu jalan gitu, penyikapan terbaik adalah kembali kepada diri masing-masing. Iki apa? Lu ngene. Ya penyikapan terbaik gimana? Ya wis kamu ngono ini. Aku tak ngene. Itu kan fine gitu kan. Sekarang menyoal look Mas Oka. Ini saya tidak memandang perbedaan yang terlihat ini sebagai sesuatu yang penting untuk diperdebatkan, tidak. Cuman saya ingin tahu saja look yang seperti ini tuh memang apakah sudah terlintas di kepala Mas Oka sejak dulu, atau seperti yang saya bilang tadi terbentuk oleh lingkungan. Kalau terbentuk oleh lingkungan, apa itu ya, sepenting itukah gitu ya, sampai harus mungkin ikut arus bahwa lingkungan saya memang seperti ini, saya harus menyesuaikan seperti itu. Sementara mungkin di dalam diri Oka ada semacam pemberontakan itu, atau ya udah saya ikhlas saja seperti itu, masa bodoh gitu. Bagaimana? Kalau soal look itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh lingkungan ya. Kenapa? Karena di lingkungan saya sendiri juga jarang yang mungkin looknya seperti saya. Katakanlah apa? Saya selalu mengambil satu sisi yang berbeda dari orang-orang yang umum. Karena apa? Karena dengan hal itu yang bisa saya tawarkan. Anti mainstream gitu maksudnya? Anti mainstream. Ketika misalkan dalam satu kelompok itu semua rapi, berarti saya harus punya satu hal yang berbeda gitu. Untuk apa? Ya untuk menunjukkan diri saya sebagai saya itu bukan orang yang gampang gitu. Bukan gampang dalam artian kok ini usum ini musimnya seperti gini, oh ikut gini, enggak gitu. Saya punya jalan yang berbeda. Karena untuk menunjukkan diri saya sebagai orang nyentrik, nggak tampil sih, rapi wis enggak. Tapi nggak terpengaruh oleh apa kelompok ataupun lingkungan saya, karena lingkungan saya juga jarang yang katakanlah soal gondrong jarang juga. Jadi nggak terpengaruh. Nggak menjadi gelisah gitu karena dengan pernyataan kita tadi, berarti kan Mas Oka itu ingin selalu berbeda, bukannya ngalir saya seperti ini ternyata bodo amat, nggak begitu. Jadi untuk keinginan yang terus menerus ingin menjadi sesuatu yang berbeda itu biasanya kan menimbulkan kegelisahan. Ketika melihat orang A sampai harus selalu B, sana A sampai harus selalu B, tidak merasa dikejar kegelisahan atau rasa apa? Saya tidak merasa dikejar kegelisahan karena apa?
karena keinginan itu sendiri untuk berbeda, keinginan untuk berbeda itu sendiri pada akhirnya apa ya, selalu menemukan diri saya pada versi yang lain gitu. Nggak pernah harus kesulitan yang misalkan aku terus kudu piye yo. Enggak. Kalau orang lain A gitu, saya B gitu, itu tidak harus saya susah mencari gitu. Karena mayoritas itu sudah terlihat polanya. Saya hanya bosan dengan mungkin secara style saja, secara look saja, bosan dengan umumnya gitu. Umumnya orang ganteng itu ya rapi, enggak gitu. Bahwa yang rambutnya gondrong bisa berpotensi ganteng gitu. Karena ya ganteng nggak gantengnya itu karena apa? Karena kita memikirkan konsep atau sudah ada konsep bahwa yang ganteng itu seperti ini. Coba kita mengobrak-abrik konsep bahwa ada juga kan penyanyi ataupun pemain film yang gondrong dan ganteng. Jadi hanya saya ingin membongkar perspektif mayoritas. Ya saya bosan dengan hukum mayoritas itu selalu menang gitu. Tidak pernah sekali saja mungkin sampean berpikir bahwa yang mayoritas itu atau yang mainstream itu sebenarnya juga ada sesuatu yang menyenangkan untuk sampean coba. Ya tentu ada ya. Tapi sampean memilih melawan keinginan itu hanya demi menjadi berbeda begitu. Untuk pada beberapa hal tertentu tidak melawan dalam seperti misalkan kalau saya di Bahasa dan Sastra Indonesia kan, Bahasa dan Sastra Indonesia itu untuk menampilkan sesuatu di mayoritas penampilan itu dengan gaya deklamasi dalam pembacaan puisi misalkan. Karena memang jiwa saya di sana, gitu. Memang saya karakternya juga di sana dan mayoritas juga mengarah ke sana, jadi saya nggak melawan. Gitu. Nah, karena memang ada di sana gitu, jiwa saya juga di sana. Gitu. Jadi, ya gue ya sih. Nggak semua itu harus dilawan juga gitu kan. Cuman pada beberapa tertentu sih menurut saya itu perspektif yang sampah gitu ya lawan aja. Artinya tidak selalu ya untuk semua hal yang ditemui ketika di sana sampai menemukan A sampai selalu harus jadi B seperti ya. Jadi ada hal tertentu yang A juga penting juga untuk saya coba, untuk saya ikuti ya berdasarkan kebutuhan aja ya. Tapi pada dasarnya sampai memang tergerak untuk bisa menjadi berbeda itu bukan karena ingin berbeda, tapi karena ya sampai nikmat aja di situ gitu. Nikmati saya. Mas Oki? Kalau soal looks, ya sebenarnya untuk soal penampilan atau looks dan lain sebagainya seperti itu atau ingin tampil berbeda sebenarnya enggak gitu kan, enggak gitu juga, tapi lebih ke bukan berarti aku ngikut sana gitu kan, ada tren A ikut tren A, ada tren B ikut tren B, enggak gitu kan, tapi lebih ke bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi tertentu gitu kan, kondisi misalkan kita di lingkungan orang-orang yang bersarung, berbaju koko dan sebagainya, lingkungan pondok pesantren lah lebih tepatnya. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan di sana gitu kan. Kita harus berbaju seperti itu gitu kan. Nah, ketika kita mau menghadiri acara B gitu kan, acara yang memerlukan untuk kita rapi ya kita harus rapi gitu kan. Lebih tepatnya ya kita menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Bagaimana kondisi menuntut kita untuk rapi ya pakai rapi aja gitu kan. Jadi nggak mencoba untuk melawan, tapi lebih tepatnya untuk ya wis mengikuti mengalir ya. Iya, mengalir aja gitu kan. Kadang ya saya juga pakai pakaian yang sama gitu kan, celana robek-robek ya sering gitu kan, ketika di lingkungan teman-teman yang memang teman-temannya ya pakai ya kayak gitu, celana pendek terus hanya kaosan saja, ikut aja sama teman-teman gitu kan, karena itu juga bisa membawa kenyamanan ke lingkungan nih gitu kan. Nanti gak canggung lah istilahnya, nanti ketika aku baju rapi tapi teman-teman lingkunganku itu pakai kaos dan celana pendek aja, nanti mereka canggung melihatku, kalau ngobrol juga canggung gitu. Jadi ada kerelaan untuk beradaptasi gitu. Iya, beradaptasi. Walaupun ada sisi tertentu yang memang ini saya gitu, apa saya melihat pada diri saya itu apa.
ya beradaptasi sesuai lingkungan di mana saya masuk. Tapi Ya. pasti ada satu yang benar-benar iki oke, nggak bisa nggak. Mungkin tidak se ekstrem yang dilakukan oleh Aki Oka. Iya. Apa itu? Ya sebenarnya ini apa ingin apa ya ya menampilkan yang terbaik aja gitu kan, dalam artian ya memang suka rapi dan bersih sih gitu kan, memang dari dulu gitu kan ya sukanya rapi dan bersih gitu kan, dari SMA juga potongan ya wis gak aneh-aneh gitu kan, potong pendek dan sebagainya, terus pakai baju seragam ya gak neko-neko lah istilahnya gitu kan, ya wis memang yang diharapkan dari diri saya sendiri ya memang rapi dan bersih itu gitu kan, rapi secara tampilan ya enak gitu kan dilihat. Jadi untuk mungkin gondrong sempat pengen gitu kan, ya memang pengen, tapi bukan berarti gondrong kan nggak rapi gitu kan, selama bagaimana bisa menata gitu kan, stylenya ya tetap bisa dikatakan ya rapi gitu kan, ya ingin tampil rapi itu di mungkin bisa dilihat orang juga enak yang Sejujurnya ada nggak suatu ketika jalan berdua dengan Mas Oka, Adik Oka dengan look yang berbeda tuh sebenarnya merasa aduh bagaimana gitu, jujur pernah nggak di satu tempat tertentu, misalkan di acara-acara yang di situ banyak orang-orang dewasa yang mungkin saja di antara mereka nggak menerima perbedaan itu. ya kadang pernah gitu kan. Bagaimana ketika mungkin keadaan atau acara menuntut kita ya rapi gitu kan dan sebagainya, tapi makanya pakai sesuai dengan keinginannya. Yeah. Itu kan ya kadang Iya. nanti wah mikirnya wong-wong kayak opo ini. Iya. Satu sisi ya pernah mikir gitu, tapi ya wis lah, nanti biar dipikirkan sendiri kan, maksudnya apa yang orang lain pikirkan tentang Oka ya wis mengarah ke Oka kan, nggak ke aku gitu. Ya wis Tapi terserah. sejujurnya sempat ada Iya, tekanan ya, tekanan ada. psikologis tertentu Iya, ya. ada. Ya, tanggapi Mas Oka. Ya jadi apa ya, tanggapan apa ya? Ya saya memang pernah berkali-kali ya, mungkin berkali-kali, bisa dikatakan berkali-kali atau sering kali gitu kan, dalam acara-acara tertentu kalau memang dihadiri dengan berdua ya, hadir berdua gitu. Acaranya rapi kan, acaranya harus hadir dengan rapi atau dengan formal gitu. Saya enggak gitu. Saya hadir dengan ala kadarnya gitu. Ya wes gini gitu. Campang-camping dan kan. Ya mungkin saya sebenarnya juga ada perasaan. Yo, sungkan gitu kan. Sungkannya ke Mas Oki gitu. Sungkannya kenapa? Lah, iki acara nih saya diajak Mas Oki, acaranya Mas Oki. Saya datangnya ngawur. Gitu kan. Ya saya pernah mikir gitu. Tapi enggak saya lanjutkan dalam tindakan itu. Ya wes gitu. Ya, biarin aja gitu. Saya pingin aja gitu. Tetap ngini gitu, enggak mau berubah dalam artian ya justru coba sih saya tawarkan perspektif baru kepada orang-orang gitu kan. Iya. Perspektif. Iya. Susah amat. Orang tua. Ya. Saya yakin ada semacam bentrokan di dalam diri orang tua terhadap lingkungan ya, apalagi sampai tinggal di tempat yang ya bisa dikatakan konservatif gitu ya. Ya. Terpikir nggak bahwa orang tua nanti saya akan begini ketika berhadapan dengan publik di lingkungan sampai tinggal? Enggak, bukan berarti saya menuduh Mas Oka sebagai anak yang egois, enggak. Tapi apa sih yang terbersih dalam pikiran sampean ketika sampean pernah nggak berpikir tentang itu? Saya tanya itu dulu. Pernah. Nah, jadi apa? Yang pergolakan apa yang di dalam pikiran sampean menyadari bahwa ya orang tua saya jangan-jangan nanti secara perasaan mungkin akan merasa nggak nyaman dengan lingkungan sekitarnya karena sampai anaknya gitu loh. Bagaimana? Tentu mengalami itu sih ya, mungkin barangkali tentu orang tua ataupun lingkungan sekitar itu mengalami keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan dari apa yang saya lakukan dalam look saja, yang paling sederhana look saja itu memang saya pernah berpikir sungkan ya, kepada orang-orang ya, sebagaimana saya sungkan dengan Soki tadi. Kok ngirani wong iki aku ngene,
kok ngirane wong iki aku ngene gitu. Tapi di situ saya balik dengan saya berpikir bahwasanya kalau memang tidak selesai dari sini ataupun kalau memang tidak saya mulai dari sini, kapan lagi orang-orang yang berperspektif pada satu sudut pandang saja gitu. Bahwa misalkan stigma gondrong itu gini misalkan, ataupun pakai celana bolong-bolong itu seperti ini dan sebagainya. Kapan lagi saya bisa menawarkan perspektif lain bahwasanya ada yang lebih penting gitu, ada yang lebih penting dari style ataupun gaya berpakaian. Apa itu? Kata-kata kerama, laku kalau dari wong Jawa ngarani kan lakune arek, lakune urip itu yang lebih penting. Bagaimana rasanya bermain mempengaruhi pikiran atau menyeimbangkan antara rasa dan pikiran itu lebih penting daripada gaya atau style apa yang dia tunjukkan. Saya bisa saja menipu orang-orang dengan pakaian yang ala-ala gimana gitu kan, bisa saja gitu. Tapi ada perspektif lain yang saya tawarkan itu gimana? Ya iki ngono, bahwa nggak selalu gondrong itu maling katakanlah misalnya, nggak selalu gondrong itu pencopet misalkan, nggak selalu seperti itu. Buktinya apa? Ya ayo iki delokna aku iki lho. Lah aku gondrong tapi arek menengan ya kan, misalkan gitu lah. Gondrong tapi ya manut ning wong tuwek. Misalkan seperti itu. Ya sempet sih mikir. Dan memang pernah juga ditegur gitu kan sama orang tua, awal-awal gondrong dulu gitu. Ojo didawani rambutnya. Tapi pada akhirnya dipersilahkan. Karena apa? Karena ya coba negosiasi gitu. Negosiasi. Yo, kenapa kok nggak boleh gitu? Karena sejatinya nggak perlu, bukan berarti aku membantah ibu gitu, tapi coba aku gawe satu hal yang baru tanpa itu menyakiti orang lain gitu. Ketika orang lain berpikir buruk, ya wes, saya serahkan ke kepala kalian gitu. Dengan tetap berpegang teguh pada pilihan hidup seperti itu. Oke, mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa apa yang bisa kau tunjukkan selain sekadar look ke depan, mungkin janji dalam dirimu bahwa bukan hanya bicara looks, tapi saya bisa bicara juga hal yang berbeda. Apa yang sempat terpikir dalam benak Oka untuk bisa menyeimbangkan itu dengan sesuatu yang sepadan lah. Oke, aku seperti ini. Oh, ternyata aku bisa begini. Apa yang terpikir? Pernah terpikir, tapi itu bisa hanya didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan saya. Artinya apa? Kalau orang itu hanya berkenalan dengan saya satu kali, dia taunya saya seperti itu. Tapi ketika orang itu dekat dengan saya ataupun secara terus-terusan interaksi dan sebagainya, akan tahu sendiri gitu bagaimana saya membongkar diri saya di hadapan orang itu. Saya perjelas gini, orang lihat look sampean seperti ini ya. Ini ada mungkin orang yang berpikir bahwa apa sih sesuatu yang bisa ditunjukkan lebih dari sekadar look, misalkan bicara karya gitu ya, misalkan bicara karya untuk setidak-tidaknya menjadi penyeimbang. Oke, seperti ini, oke, nggak masalah. Toh dia bisa buat sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak kontrol. Maksud saya begitu. Ya. Bagaimana? Sudahkah terpikir bahwa ke depan saya akan juga berbuat sesuatu agar perspektif orang yang seperti itu mungkin ya bisa sedikit dinetralisasi mungkin dengan sesuatu. Oke, keren gitu misalkan. Apa? Ya, sudah berpikir sih ya. Bagaimana nanti saya untuk menyeimbangkan atau menetralisir pikiran-pikiran buruk itu tadi kan. Ya saya tampil dengan seperti ini dan saya juga harus mengeluarkan karya gitu kan. Artinya apa? Karya yang itu memang menjadi bidang ataupun bisa saya pegang gitu. Misalkan dari segi karya sastra sendiri gitu. Oke, katakanlah sampai saat ini saya memang belum berhasil membawa pulang hal itu di kampung saya. Tapi suatu saat nanti semoga bisa gitu.
Sebab jika tidak pasti akan ada yang berpikir bahwa Mas Oka, seperti saya bilang dulu ya, seniman itu bukan hanya gaya tapi karya, gitu. Saya bilang begitu ya. Seandainya itu bisa terjadi, bukankah mereka akan jadi, ya kita seperti saya bilang, wow, keren Mas Oka. Jadi terpikir ya, soalnya ya itu untuk menetralisir gitu. Jangan enggak mau ngindok kan, itu biasanya kan. Jadi yang penting juga nggak omong saja gitu kan, kesunyatan atau kenyataannya itu ya juga penting. Mas Oki bukan berarti berjalan di jalur yang mainstream terus sampai jadi tenang aja, umpama saya nggak berbuat apa-apa orang nggak akan menuntut karena saya baik-baik saja secara look. Bagaimana? Mungkin ada pikiran tertentu tentang bahwa aku juga harus berbuat sesuatu kok. Apalagi sekarang saya ada di tempat yang orang bilang itu sebagai naik kelas lah, Samin, dari lulusan SMA kemudian akhirnya bisa melanjutkan kuliah, pasti ada sesuatu dari situ yang harus membedakan gitu ya dibanding anak-anak yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dengan look yang seperti ini bukan berarti aman-aman saja. Kalaupun saya nggak berkarya atau nggak berbuat apa, mungkin orang yes nggak apa-apa. Beda, tekanannya beda dibanding Mas Oka. Lookmu kayak gitu, kamu bisa ngapain aja sih? Bukan hanya keren-keren di looknya doang, kemudian jadi nggak jadi apa-apa misalkan. Sampai kan looknya baik-baik saja, Mas Biani nggak apa-apa, nggak juga kan? Iya. Keberbedaan semacam apa nanti yang bisa Mas Oki bawa nanti untuk bisa ngasih lihat bahwa aku ada di titik ini juga harus beda. Ini kalau sebenarnya dulu aku juga sempat mikir gitu kan, ketika ya wis mengalir dalam berpakaian, dalam look lah istilahnya, dalam look mengalir gitu kan, terkadang kan berusaha untuk tetap rapi dan sebagainya untuk terlihat bagus lah gitu kan di luar sana gitu kan, tapi juga ada tekanan menurut saya gitu kan, bagaimana orang itu memandang pakaian itu sing rapi, look itu sing apik, tapi gak punya apa-apa. Itu juga sebuah tekanan, justru itu ya sebuah tekanan gitu kan. Yo gayane itu istilahnya gitu kan, cuma gayanya doang sih yang rapi gitu. Tapi apa yang kamu punya dan sebagainya, sebenarnya juga itu dialami yang mungkin yang looknya enggak seperti Mas Oka gitu kan, tapi jadi nggak berpikir bahwa saya aman-aman saja. Iya, nggak berpikir aman ya. Gitu kan, nggak berpikir aman, tapi juga berpikir nanti apa sih yang saya hasilkan gitu kan, saya tunjukkan kepada orang gitu kan, dengan saya yang seperti ini gitu kan. Itu ya ada gitu kan, cuman karena memang mungkin saat ini saya juga masih suka dalam istilahnya organisasi dan politik gitu, politik ya. Kedepannya saya punya gambaran soal nanti bagaimana apa yang saya dapat gitu kan ketika di perkuliahan soal karir politik, soal politik dan sebagainya ini bagaimana nanti bisa diterapkan gitu kan, yang benar-benar diterapkan di masyarakat gitu kan, istilahnya bagaimana sesuatu yang benar itu seperti ini gitu kan. Ya saya ketika melihat di desa sama di kota ternyata berbeda gitu kan, kondisi politiknya seperti itu karena ada yang berbeda gitu kan. Misalkan keterbukaan dan sebagainya itu kan justru yang ingin saya bawa seperti itu. Cuman ya masih sekedar keinginan gitu kan. Mungkin ya belum benar-benar ya lebih ke niat, masih belum ke niat, cuman ingin aja masih harus berproses ya. Iya, tapi memang benar bahwa itu yang saya tunggu, termasuk juga banyak orang tunggu, tapi jangan dijadikan pengantian ini sebagai sebuah tekanan ya. Yang penting ngalir karena sudah ada pikiran itu bahwa saya tetap harus menjadi sesuatu, otomatis kalian sudah mulai merancang untuk bagaimana berproses ke arah itu gitu kan ya. Ya udah, jadi nanti bisa terbukti bahwa dengan look yang berbeda itu sebenarnya masing-masing punya keinginan, punya cita-cita untuk bisa menunjukkan kepada publik bahwa ya aku memang harus berbeda.
aku memang harus mempunyai sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada publik bahwa nggak gini-gini doang kok gitu. Ya, Iya. kami tunggu. Saya tunggu, semua orang tunggu. Semua orang yang kenal sampai juga akan menunggu. Jangan ditunggu. Enggak, maksudnya ya kalau sesuatu yang dijanjikan bukan janji sih sampai bukan, jangan merasa janji kepada saya, Ya, jangan ya. merasa janji kepada siapapun. Cukup itu ada di dalam kepala kalian masing-masing dan kalian berproses itu saja lah untuk mencapai ke sana. Iya. Iya, lanjut makan. Capek ngobrol terus. Lihat dinamikanya. Iya, iya.